Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Sebelumnya, mari kita flashback ke bab 892. Di mana kita tahu mereka tengah merayakan pesta ulang tahun Nenek Nanda. Dan tak luput Tama memberikan hukuman pada Wei Liang dan Delon. Wei Liang mengangguk, aku tahu, belum. Cepat atau lambat kamu akan. Tama terlalu malas untuk berbicara dengannya tentang pertanyaan konyol seperti itu. Jadi dia berhenti memperhatikannya. Nanda datang dan bertanya dengan suara rendah saat ini, Tama, kapan kamu akan kembali ke Jakarta? Besok. Hah? Begitu awal, tidak tinggal di Surabaya selama beberapa hari lagi, urusanku sudah selesai, tidak ada yang bisa dilakukan, aku akan pergi besok. Ketika Nanda mendengar ini, dia berkata tanpa ragu-ragu, kalau begitu aku akan pergi besok, haruskah kita bersama, oke? Kalau gitu mari kita pesan pesawat yang sama lagi untuk kembali ke Jakarta. Tama sebenarnya ingin menolak, tapi melihat cara permohonan Nanda, dia menjadi tidak bisa berkata apa-apa untuk menolak. Bagaimanapun, itu normal bagi teman untuk terbang bersama, dan dia tidak bisa dengan sengaja menolak tawaran terbang bersamanya di pesawat yang sama. Jadi Tama berkata, oke, ayo pergi bersama. Nanda buru-buru berkata, kalau begitu nanti setelah kamu pulang tolong berikan aku informasi data-datamu ya. Aku mau beli tiket untuk penerbangan besok, oke. Tama mengiyakannya dengan acuh tak acuh. Saat pesta ulang tahun berlangsung, paman dan paman kedua Delon telah memberinya perlengkapan untuk bersepeda saat di Jakarta. Mereka mengatur seseorang untuk membeli sepeda Phoenix 28 tua, dan memasang rak bagasi di bagian belakang sepeda, dan kemudian membelikannya helm bersepeda, jaket tebal, kantong tidur, tenda, ketel dan masih banyak perlengkapan lainnya. Mereka tidak terlalu peduli dengan keponakannya ini, tetapi ingin dia pergi ke jalan begitu dia selesai makan, agar tidak menyeretnya dan membuat Tama marah. Jika dia menyakiti keluarga Dong lagi, itu akan menjadi kerugian besar. Juanita tidak peduli untuk marah ketika dia mengetahuinya, jadi dia segera menelepon Kevin, suaminya, yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan akan datang ke pesta ulang tahun, dan menceritakan masalahnya. Lalu memintanya untuk melakukannya. Segera kemasi beberapa koper untuk putranya dari rumah dan ganti pakaian. Pakaian di dalam dan di luar, makanan kering yang akan digunakan di jalan, dan semua keperluannya. Setelah mendengar sebab dan akibat kejadian ini, kepala keluarga utama dari keluarga Kevin marah dan ketakutan. Untungnya, kejadian itu tidak menyinggung keluarga Gu. Kalau tidak, keluarga Kevin takut akan mendapat masalah besar. Jadi, dia mengabaikan pesta ulang tahun ibu mertuanya, dan bergegas pulang untuk mengemasi barang-barang putranya. Saat pesta ulang tahun hampir usai, dia pergi dengan tergesa-gesa. Ketika Delon melihat ayahnya datang, dia menangis dengan sedih ketika dia memisahkan ayahnya. Dia akan pergi ke Jakarta selama 1 tahun reformasi. Dia sudah menebak betapa sulitnya tahun ini. Jadi ketika dia melihat ayahnya, dia merasa sangat sedih. Ayahnya juga sangat tidak berdaya. Meskipun dia merasa kasihan pada putranya, dia telah berkeliaran di Surabaya selama bertahun-tahun, dan dia tahu esensi masyarakat kelas atas dengan sangat baik. Dalam masyarakat kelas atas ini, uanglah yang menghancurkan orang satu tingkat. Jangan memandang keluarga Kevin, tapi saat bertemu dengan keluarga top seperti keluarga Gu, mereka bahkan tidak berani melepaskannya. Karena putranya telah menyinggung keluarga Gu dan tamu terhormat keluarga Gu, masalah ini pasti harus dibayar mahal. Jika tidak, keluarga Kevin akan mengikuti amarah keluarga Gu. Ada keluarga seperti ini sebelumnya. Putranya mendapat masalah, tetapi dia sangat ingin melindungi anaknya. Dia harus menggunakan seluruh keluarga untuk membawanya. Akibatnya, keluarganya hampir bangkrut, dan putranya tidak bisa diselamatkan. Putranya langsung oleh keluarga besar. Orang-orang dibuang. Saat ini keluarga besar melakukan bisnis,
pada dasarnya seperti berjalan di atas tali. Jika mereka ingin melakukan transaksi besar lebih dari 100 juta, dia harus menggunakan leverage keuangan. Jika tidak, maka tidak akan berkembang sama sekali. Bahkan grup Wanda berhutang banyak pada bank untuk perkembangan pesat. Menurut rumor, perusahaan besar seperti Country Garden memiliki hutang 900 miliar. Jika berhasil, kecepatan menghasilkan uang harus lebih besar dari kecepatan pembayaran kembali, jadi tidak akan ada situasi besar. Namun, begitu rantai modal putus, ini bisa membuat kewalahan setiap saat. Ada sejumlah besar bank dan hubungan modal di balik 3 keluarga kaya di Surabaya Utama. Jika dia benar-benar ingin merombak perusahaan dan menarik gaji langsung dari rantai modal, pihak lain akan bangkrut karena rantai modal putus. Karena itu, si tua Kevin lebih mengkhawatirkan kekuatan keluarga Gu daripada Delon. Justru karena inilah dia merasa beruntung di dalam hatinya. Untungnya, hanya putranya saja yang pada akhirnya tidak beruntung. Putranya harus menjalani hukuman yang lumayan berat. Dia harus merelakan putranya bersepeda dari Surabaya ke Jakarta. Kemudian tinggal di sana dengan uang bulanan 1,5 juta saja. Ditambah harus hidup di komplek kecil dan kumuh. Semua harus dia relakan. Karena jika keluarga Kevin terpengaruh dan kena imbasnya, maka dia akan dimarahi sampai mati oleh tuan tua. Ketika pesta ulang tahun selesai dan para tamu pergi, Delon sudah mendorong sepeda barunya yang ke-28. Delon tiba-tiba teringat lagu hit di situs video pendek, "Ada Apa, Naik Motor Kecil Kesayanganku." Memikirkan lagu itu, dia melihat sepeda tua dan jelek berusia 28 tahun ini, dan dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Jika kamu bisa naik sepeda motor, kamu bisa mengendarai 3 atau 400 km sehari. Bergegaslah ke Jakarta, dan kamu tidak harus menderita terlalu banyak masalah di sepanjang jalan. Delon menyemangati dirinya sendiri dalam hati, sambil berusaha berdamai dengan batinnya. Sayang sekali Tama tidak memberinya ruang untuk tawar-menawar. Dia hanya bisa mendorong 28 sepeda itu dengan jujur dan bersiap untuk berangkat. Paman Dong memegang helm bersepeda warna hijau dan akan memakaikannya untuknya. Sambil menghindar, dia bertanya dengan canggung, "Paman, kenapa kamu membelikanku helm hijau? Jangan sebutkan itu." Paman berkata tanpa daya, tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Helm di mana-mana habis. Helm di toko sepeda sudah lama diborong. Hanya ada beberapa yang hijau yang belum terjual. Jadi aku biarkan mereka membelikanmu demi keamananmu saat bersepeda. Keamanan adalah hal yang paling penting." Delon hampir menangis. Pantas saja helm ini tidak dirampok, warnanya hijau dan berminyak. Daun bawang segar tidak seotentik warna hijau helm ini. Meskipun dia memiliki ribuan amarah dan rasa tidak suka di hatinya, dia juga tahu bahwa keselamatan adalah prioritas utama. Jika tidak, jika dia merusak otaknya karena jatuh, bukankah dia akan tamat? Jadi dia mengertakkan gigi dan meminta paman untuk meletakkan helm di atas kepalanya. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.